Halo, perkenalkan nama saya Hansel Yonatan Senduk dengan NIM 682018-154. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir kami. Pada laporan tugas akhir ini kami mendapat tema yaitu e-payment dan juga kami mengambil studi kasus yaitu restoran KFC. Kemudian pada pembahasan kali ini akan terbagi menjadi 3 yaitu pendahuluan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga adalah isi. Langsung saja yang pertama, latar belakangnya adalah seperti yang kita ketahui, penggunaan sistem informasi pada perusahaan ini sangat dibutuhkan pada zaman ini. Khususnya juga sistem penggunaan database, yang dimana database terdiri dari banyak data-data yang terkait proses bisnis dari perusahaan tersebut. Sehingga karena ada banyaknya data-data dan membutuhkan database, ini membutuhkan juga yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Hal ini sangat dibutuhkan demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian juga sebagai salah satu perkembangan teknologi yang terjadi pada zaman ini adalah melakukan transaksi berbayar dengan mengurangi penggunaan uang tunai atau bisa kita sebut dengan tren cashless. Dan juga transaksi cashless ini menggunakan metode yang bisa disebut dengan e-payment. Dengan harapan dengan adanya e-payment ini memiliki banyak manfaat bagi banyak perusahaan, seperti transaksi dapat berjalan dengan cepat dan efisien, sehingga tidak ada menghitung uang secara manual. Kemudian dalam studi kasus ini, kami mengambil perusahaan KFC, yang dimana perusahaan KFC ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji. Perusahaan KFC ini sudah menggunakan e-payment sebagai salah satu metode perusahaannya. Kemudian untuk rumusan masalahnya ini bisa kita lihat yang pertama adalah bagaimana proses bisnis yang terjadi di KFC ini. Kemudian bagaimana sistem dalam melakukan transaksi di KFC menggunakan metode e-payment. Yang ketiga, apa saja data-data yang terdapat dalam database KFC. Yang keempat, bagaimana cara memasukkan, menambahkan, dan menghapuskan beberapa data dalam database. Yang terakhir adalah bagaimana melakukan backup dan recovery data. Ini kita akan jelaskan satu-satu. Kemudian tujuan dan manfaatnya, untuk tujuan sendiri kita agar dapat mengerti proses bisnis yang terjadi dalam KFC. Kemudian kita juga tujuannya dapat mengerti isi-isi yang terdapat dalam database tersebut. Kemudian ketiga, dapat memahami cara memasukkan, menambahkan, dan menghapus data dalam database. Kemudian terakhir adalah dapat memahami cara melakukan backup dan recovery suatu data. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, manfaatnya adalah pengerjaan dalam transaksi menggunakan e-payment menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahwa database sangat dibutuhkan untuk kelancaran bisnis di suatu perusahaan. Dan yang ketiga manfaatnya adalah dapat mengerti tugas seorang database administrator. Diharapkan dari laporan ini kami dapat memahami manfaat-manfaat dari ketiga ini yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu profil perusahaan. Di profil perusahaan ini terdapat overview. Jadi perusahaan KFC ini merupakan sebuah perusahaan yang dimana bergerak di bidang makanan cepat saji. Yang dimana KFC ini menjual berbagai macam makanan dan minuman. Perusahaan KFC ini sudah berdiri lebih dari 30 tahun dan juga sudah sukses berkembang dan menghasilkan banyak cabang hampir di seluruh penjuru Indonesia. Kita bisa lihat hampir di berbagai daerah yang dari kota besar hingga kota kecil pasti terdapat KFC. Kemudian perusahaan ini juga sudah mendapat berbagai macam penghargaan dan banyak respon yang sangat positif dari konsumennya. Hal tersebut bisa dilihat dari segi kualitas produk, layanan, dan fasilitasnya melalui survei rutin yang disebut dengan Brand Image Tracking Study atau BITS. Kemudian sebagai bentuk peningkatan pelayanan juga seiring dengan perkembangannya teknologi di masa sekarang ini, khususnya dalam metode pembayaran, maka perusahaan KFC memiliki suatu pelayanan transaksi baru. Ini bukan tergolong baru sih, sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini, yaitu menggunakan metode e-payment.
Kemudian pada studi kasus ini, kelompok kami mengambil studi kasus yaitu KFC Salatiga yang beralamat di Jalan Diponegoro, nomor 35, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Untuk jam operasional KFC Salatiga ini beroperasi setiap hari dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Kemudian, perusahaan ini memiliki struktur organisasinya, yaitu yang pertama, terdapat pemegang saham, kemudian ada dewan komisarisnya, kemudian ada komite audit, di bawahnya ada jajaran para direktur, kemudian ada chief operating officer, kemudian terbagi dua lagi menjadi kualitas asuransi dan juga audit internet. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa general manager dan juga di bawahnya beberapa departemen-departemen. Dan sekarang masuk ke bagian proses bisnisnya. Untuk studi kasus KFC ini, kami mengambil metode e-payment, yaitu ada tiga jenis e-paymentnya, yaitu Dana, OVO, dan GoPay. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatu proses bisnis menggunakan metode ketiga jenis e-payment tersebut. Yang pertama, pada saat customer datang, customer langsung menuju kasir untuk memilih pesanannya. Setelah itu, kasir akan mencatat pesanan dan mengkalkulasi harganya. Setelah itu akan terjadi decision, pilihan untuk para customer memilih metode pembayarannya itu yang mana. Di sini kan terdapat Dana, OVO, dan GoPay. Kalau semisalnya customer memilih Dana sebagai metode e-payment-nya, maka customer akan membuka aplikasi Dana, kemudian klik fitur Pay, kemudian pembeli melakukan scan barcode di mesin pemindai QR yang sudah disediakan di dekat kasir. Kemudian ada di sini terjadi dua kondisi yaitu tidak dan berhasil. Apabila transaksi tidak berhasil, maka terjadi pilihan itu saldo kurang atau jaringan buruk. Apabila setelah dicek ternyata saldonya kurang, maka customer harus mengisi kembali saldo dan mengulang kembali scan barcode. Dan apabila terjadi jaringan buruk, maka customer akan memeriksa kembali jaringan internetnya, kemudian melakukan scan kembali. Kemudian apabila transaksi berhasil, kemudian customer akan menunggu pesanan. Setelah itu customer akan menerima pesanan. Kemudian yang kedua adalah dengan metode e-payment GoPay. Yang pertama, customer membuka aplikasi Gojek terlebih dahulu, kemudian memilih fitur bayar. Setelah itu pembeli akan melakukan scan barcode. Kemudian setelah scan barcode, pembeli akan memasukkan nominal pembayarannya yang telah diberitahu oleh kasir. Setelah itu, memasukkan PIN yang sudah disetting sebelumnya. Kemudian terjadi dua kondisi, yaitu tidak atau berhasil. Apabila tidak, terjadi kemungkinan yaitu mengecek PIN atau enggak atau saldo GoPay-nya kurang. Yang pertama, apabila PIN-nya salah, customer harus mengecek PIN kembali dan kemudian memasukkan PIN ulang. Dan apabila saldo GoPay kurang, customer akan mengisi saldo GoPay terlebih dahulu, kemudian melakukan scan barcode. Dan apabila transaksinya dinyatakan berhasil, maka customer akan menunggu pesanan dan hingga customer menerima pesanan. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode OVO. Yang pertama, customer membuka aplikasi OVO, kemudian customer melakukan klik fitur scan. Di sini terdapat pilihan metode pembayaran, yaitu ada scan barcode dan juga nomor HP. Untuk nomor HP sendiri, customer memberikan nomor HP ke kasir. Kemudian terjadi decision apakah transaksi ini berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka pembeli harus mengecek kembali saldonya kurang atau nomor HP salah.
Dan kemudian untuk metode pembayaran OVO dengan pilihan nomor HP berhasil, customer menunggu pesanan dan menerima pesanan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan scan barcode. Kasir akan memberi struk kepada customer, kemudian customer melakukan scan barcode dari struk yang telah kasir kasih. Kemudian memasukkan PIN. Kemudian di sini terjadi decision berhasil atau tidak. Apabila transaksi tidak berhasil, maka customer harus mengecek kembali saldonya apakah kurang dan atau apakah jaringan internetnya buruk atau tidak. Apabila transaksi telah berhasil, maka customer menunggu pesanan dan kemudian customer menerima pesanan dan proses bisnis dinyatakan selesai. Kemudian kita masuk ke yang bab 3 yaitu isi. Yang pertama kita akan membahas tentang pemodelan basis data. Untuk ERD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Jadi bisa diibaratkan sebagai untuk penjelasan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain itu hubungannya seperti apa. Kemudian untuk ERD sendiri terdiri menjadi dua, yaitu ERD Logical dan juga ERD Engineer. Untuk ERD Logical sendiri, gambarnya seperti ini, terdapat 7 tabel dan juga 6 relasi, di mana di masing-masing tabel terdapat atribut-atributnya, dan juga terdiri dari lambang-lambang yang menyatakan tiap relasi antar satu tabel dengan tabel yang lain. Kemudian yang kedua adalah ERD Engineer. Untuk gambarnya kurang lebih hampir mirip dengan tabel ERD di Logical. Namun yang menjadi pembeda adalah di atribut tiap tabelnya terdapat tipe-tipe data di masing-masing tabel beserta foreign key-nya itu apa saja. Kemudian yang akan kita bahas adalah implementasi basis data. Yang pertama adalah relasi tabelnya. Yang pertama relasi tabel untuk dari tabel vendor ke pembayaran yaitu one to many, yang dimana memiliki arti satu vendor dapat mengisi banyak pembayaran dan juga satu pembayaran hanya dapat diisi oleh satu vendor. Kemudian relasi yang kedua adalah kasir kepada struk, memiliki relasi one to many. Artinya adalah satu kasir dapat menghasilkan banyak struk dan satu struk dapat dihasilkan oleh satu kasir. Kemudian untuk relasi yang ketiga adalah relasi dari tabel menu ke tabel pesanan. Memiliki relasi yaitu one to many juga. Artinya adalah satu menu dapat diisi oleh banyak pesanan dan satu pesanan hanya diisi oleh satu menu saja. Untuk relasi yang keempat adalah dari tabel customer ke tabel pembayaran. Relasinya adalah one to many, artinya adalah satu customer dapat melakukan banyak pembayaran dan satu pembayaran dilakukan oleh satu customer saja. Kemudian untuk relasi yang kelima adalah dari tabel struk ke tabel pembayaran. Untuk relasi ini memiliki relasi many to one, artinya adalah banyak struk dapat dilakukan oleh satu kali pembayaran saja. Dan untuk satu pembayaran hanya dapat dilakukan dengan satu struk. Kemudian untuk relasi terakhir yaitu struk ke pesanan, memiliki relasi one to many, artinya adalah satu struk dapat memuat banyak pesanan dan banyak pesanan dapat dimuat dalam satu struk. Kemudian kita masuk ke DDL-nya. DDL bisa dibilang sebagai sintaks untuk membuat tabel-tabel dari yang tabel saya jelaskan di atas. Berikut adalah sintaks atau DDL untuk tabel vendor. Untuk tabel vendor sendiri terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID vendor dengan tipe datanya varchar 2, kemudian atribut ID QR code dengan tipe data varchar 2, kemudian yang ketiga adalah atribut nama vendor dengan tipe data varchar 2. Kemudian untuk tabel kasir, dengan tabel kasir terdapat atributnya adalah ID kasir dan nama kasir. Untuk tipe datanya sama-sama varchar 2.
Kemudian di tabel menu terdapat atributnya ID menu dengan tipe data varchar 2. Untuk atribut jumlah, tipe datanya adalah integer, dan untuk subtotal tipe datanya adalah varchar 2. Kemudian tabel customer memiliki atribut ID customer tipe data varchar 2, atribut nama varchar 2, nomor HP varchar 2, saldo dengan tipe data integer, dan ID QR code dengan tipe data varchar 2. Kemudian tabel pembayaran, sintaksnya seperti ini, atributnya terdapat ID pembayaran, ID customer, ID vendor, dan ID struk. Untuk customer underscore ID customer, vendor underscore ID vendor, struk underscore ID struk, ini merupakan foreign key dari tabel customer, vendor, dan juga struk. Untuk tabel struk terdapat atributnya adalah ID struk, tanggal, jam, total harga, dan kasir underscore ID kasir. Untuk kasir underscore ID kasir merupakan foreign key dari tabel kasir, yang dimana di tabel kasir, ID kasir merupakan primary key-nya. Kemudian di tabel pesanan ada nomor pesanan, nama underscore menu, harga underscore menu, menu underscore ID menu, dan struk underscore ID struk. Untuk menu underscore ID underscore menu dan struk underscore ID struk merupakan foreign key dari masing-masing tabel. Untuk menu underscore ID menu merupakan foreign key dari tabel dari tabel pesanan. Untuk ID struk merupakan foreign key dari tabel struk. Kemudian kita masuk pada moving data. Moving data bisa dibilang sebagai perpindahan data dari misalnya dari tabel ke SQL Developer sehingga bisa dimasukkan ke database kita. Untuk data sendiri saya membuat tabel dari Excel, kemudian moving data ke SQL Developer. Kemudian yang pertama adalah dari tabel customer. Ini merupakan gambar dari data-data yang terdapat pada tabel customer. Untuk pada tabel customer ini kami memasukkan data sebanyak 250 customer. Kemudian untuk tabel kasir ini terdapat 4 data kasir saja, yaitu dengan ID kasir K001, K002, K003, dan K004. Kemudian untuk tabel menu sendiri, pada tabel ini terdapat data sebanyak 10 ID menu, yang dimana mewakili tiap jenis menu beserta jumlahnya. Kemudian untuk tabel vendor ini, tabel vendor terdapat jenis 3 data vendor, yaitu ada GoPay, OVO, dan Dana, seperti yang saya sudah jelaskan di bab 2 tentang proses bisnisnya menggunakan e-payment, yaitu Dana, OVO, dan GoPay. Kemudian untuk tabel pesanan ini, pada tabel pesanan merupakan tabel yang berisi pesanan yang dipilih oleh customer, di mana di dalamnya terdapat nama menu beserta harganya. Kemudian pada tabel pesanan ini menyatakan bahwa tiap satu struk terdapat 2 ID pesanan, yang berarti 2 jenis menu di dalamnya. Gambarnya seperti ini. Kemudian untuk tabel struk ini merupakan tabel berisi rincian transaksi yang terjadi. Di dalam tabel struk ini terdapat data sebanyak 500 data. Kemudian ada tabel pembayaran. Untuk tabel pembayaran ini terdapat data sebanyak 500 data. Kemudian tiap ID customer dapat melakukan 2 kali pembayaran. Seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita masuk ke user. Pengertian user merupakan pengguna yang memiliki fungsi untuk mengakses database kita. Atau juga user bisa disebut sebagai akun database yang kita miliki. Jadi bisa dibilang seperti kita mau masuk ke database, kita harus mempunyai akun dulu, biar kita bisa mengakses database yang kita simpan di user mana saja atau di akun mana saja. Kemudian pada project ini sebelum membuat user kami memiliki profile, yaitu dinamakan profile administrator. Untuk usernya kami memiliki 3 user, yaitu ada user kasir, user manager, dan juga user admin.
Ini merupakan gambar dari user, dari profil administrator. Kemudian ini gambar untuk user, manager, dan kasir. Kemudian ini gambar untuk user, admin. Untuk pembuatan profile dan user menggunakan Enterprise Manager. Kemudian kita masuk ke role. Role itu apa sih? Role merupakan tempat untuk menampung dari berbagai macam privilege dari objek privilege yang ada, maupun sistem privilege. Jadi dengan adanya role dapat memudahkan kerja menjadi lebih efisien. Jadi maksudnya role ini bisa tiap role bisa menjadi terbagi-bagi, jadi ibaratkan jadi lebih jelas pekerjaannya itu bisa apa-apa saja. Kemudian dalam project ini terdapat 3 jenis role, yaitu ada role kasir, role manager, dan role admin. Untuk role sendiri kami membuatnya dengan SQL+. Ini pertama adalah gambar dari role kasir yang telah kita buat. Untuk role kasir sendiri kita terdapat untuk role kasir sendiri ini terdapat objek privilege-nya yaitu insert dan select. Itu untuk tabel kasir, struk, pesanan, menu, dan pembayaran. Namun untuk tabel pesanan terdapat role-nya adalah insert, select, update, dan delete. Ini besar role dan privilege-nya. Kemudian untuk role manager seperti ini gambarnya, dan juga untuk privilege yang dimiliki role manager adalah select untuk semua tabel. Kemudian ini adalah gambar untuk role admin. Untuk role admin sendiri terdapat privilege-nya yaitu alter, delete, insert, select, dan update untuk semua tabel. Kemudian saya akan menjelaskan kembali privilege itu seperti apa. Privilege merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap user. Jadi privilege ini memiliki 2 jenis, yaitu object privilege dan juga system privilege. Ini merupakan privilege yang kita miliki pada tiap user. Seperti saya yang sudah bilang tadi, untuk user kasir seperti gambar di atas, terdapat insert dan select untuk tabel kasir, struk, pesanan, menu, dan pembayaran. Kemudian untuk tabel pesanan terdapat insert dan select juga ditambahi dengan update dan delete. Untuk user manager terdapat privilege-nya itu select untuk semua tabel. Kemudian untuk user admin terdapat privilege-nya itu alter, delete, insert, select, dan update untuk semua tabel. Sekarang kita masuk ke bagian trigger. Trigger itu apa sih? Jadi, trigger merupakan prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, atau skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang sedang dijalankan. Jadi, trigger bisa dibilang sebagai apabila kita telah melakukan suatu event atau kegiatan seperti insert, update, atau delete, maka bisa dibarang sebagai historinya, atau kita sudah melakukan apa saja itu bakal terbaca di trigger. Kemudian pada project kami menggunakan 3 skema, yaitu insert, update, dan delete. Kemudian sebelum kita memulai trigger ini dengan 3 skemanya, mohon maaf terjadi kesalahan, bukan skema melainkan skenario. 3 skenario yaitu insert, update, dan delete. Jadi langkah pertama sebelum membuat trigger adalah kita harus membuat terlebih dahulu tabel penampung hasil triggernya yang kami namakan dengan tabel history underscore pesanan. Jadi untuk trigger pada project ini kami menggunakan tabel dari pesanan. Untuk gambarnya seperti ini, untuk sintaksnya bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke trigger insert, yaitu dengan skenario insert. Kemudian pada trigger ini kami menggunakan tabel pesanan. Jadi sebelum kita melakukan event,
atau melakukan insert data, update data, atau delete data, kan kita di awal telah membuat tabel historinya dulu. Kemudian kita membuat triggernya. Membuat trigger yang pertama, trigger insert seperti ini. Kita menamakannya dengan trigger insert. Kemudian kita memasukkan data pada ini kita melakukan insert 10 data pada tabel pesanan. Setelah itu kita bisa melakukan select untuk melihat histori pesanannya seperti ini. Jadi bisa terlihat untuk ada change type-nya dan juga change time-nya, yaitu ada kurang lebih ada 10 data, kemudian change type-nya adalah insert, dan juga change time-nya ini merupakan waktu event itu terjadi. Jadi pada gambar di atas merupakan hasil dari trigger pesanan dengan skenario insert dengan kondisi melakukan insert data ke tabel pesanan sebanyak 10 data. Kemudian yang kedua adalah trigger update. Untuk skenario update kita membuat trigger update-nya terlebih dahulu seperti gambar ini. Kemudian kita melakukan update data dengan sintaks seperti ini. Jadi pada gambar ini hasil dari trigger pesanan dengan skenario update. Jadi dengan kondisinya melakukan perubahan harga pada tabel pesanan sebanyak 10 data. Dan hasilnya dapat terlihat seperti ini, change type-nya adalah update dan dengan change time-nya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah trigger delete. Untuk trigger delete ini menggunakan tabel pesanan, kita membuat triggernya seperti ini, trigger historinya. Kemudian kita melakukan delete data seperti ini. Jadi untuk gambar ini merupakan hasil dari trigger pesanan dengan skenario delete dan juga dengan kondisi kita menghapus sebanyak 10 data pada tabel pesanan. Kemudian dapat terlihat dari change type-nya dan change time-nya. Untuk change type-nya adalah delete. Kemudian kita masuk ke flashback. Jadi flashback merupakan suatu kemampuan suatu database manajemen yang dimiliki oleh Oracle di mana dapat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data. Jadi bisa dibilang flashback itu seperti kita melakukan satu aktivitas, melakukan event seperti tidak sengaja menghapus data. Nah, dengan adanya flashback ini, kita bisa data yang tidak sengaja kita hapus tadi bisa kembali menjadi seperti semula. Jadi untuk pada flashback ini masih ada banyak jenis-jenisnya, namun pada proyek kami menggunakan flashback restore point dengan skenario insert, update, dan delete. Untuk skenario insert bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Jadi untuk langkah pertama sebelum membuat flashback, yaitu pertama kita harus melakukan create restore point terlebih dahulu dengan nama create restore point-nya kita apa. Untuk seperti gambar ini namanya adalah create customer underscore insert. Dan jangan lupa setelah restore point terbentuk, kita harus melakukan alter table nama tabel kita harus melakukan enable row movement. Seperti itu. Jadi pada gambar ini kami melakukan insert data pada tabel customer sebanyak 10 data. Kemudian kami melakukan flashback restore point. Sehingga data customer yang kami punya sebelumnya adalah sebanyak 250. Kemudian untuk gambar ini sudah kita masukkan 10 data. Berarti otomatis data pada tabel customer menjadi 260 data.
Kemudian untuk flashbacknya sintaksnya seperti ini. Flashback tabel, kemudian nama tabel kita adalah customer, to restore point, kemudian nama restore point kita. Jadi penjelasannya untuk pada gambar ini adalah flashback restore point pada tabel customer dinyatakan berhasil dan kemudian data akan kembali seperti semula dari 260 data menjadi 250 data. Kemudian untuk skenario update, kita melakukan update sebanyak 10 data terlebih dahulu. Jadi untuk pada gambar ini, kami telah melakukan update data pada tabel customer sebanyak 10 data. Kami melakukan update ini adalah update saldo pada ID customer. Kemudian setelah itu kita melakukan flashback. Oh ya, sebelum itu kita harus sebelum kita melakukan update, kita membuat restore point terlebih dahulu. Untuk nama restore point-nya adalah customer_update. Jadi untuk pada gambar ini merupakan flashback restore point pada tabel customer dinyatakan berhasil. Sehingga saldo yang tadi kita sudah update sebanyak 10 data akan kembali seperti semula apabila dapat tulisan flashback complete. Kemudian masuk ke skenario delete. Untuk skenario delete ini kami menggunakan tabel pembayaran. Kita melakukan delete pada tabel pembayaran ini sebanyak 10 data. Kemudian apabila kita telah melakukan delete, kemudian kita melakukan flashback. Tapi jangan lupa sebelum kita melakukan aktivitas ini, kita harus membuat restore point-nya terlebih dahulu. Untuk restore point-nya dinamakan pembayaran_delete. Kemudian setelah melakukan sintaks flashback, kemudian terdapat tulisan flashback complete. Jadi untuk flashback pembayaran ini dinyatakan berhasil. Maka data yang telah di-delete atau yang telah terhapus akan kembali seperti semula. Kemudian yang terakhir adalah backup dan recovery. Jadi untuk backup sendiri merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh DBA apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data, sehingga data yang tersimpan tidak akan hilang secara permanen. Kemudian untuk recovery adalah proses pemulihan data apabila suatu data terjadi kerusakan atau kehilangan. Jadi ibaratkan backup itu seperti kita mengcopy ulang atau mencadangkan backup data-data kita, sehingga apabila suatu saat nanti terjadi kerusakan data atau kehilangan data-data kita yang ada yang telah rusak atau telah hilang tidak hilang secara permanen. Kita dapat mengembalikannya lagi karena kita mempunyai backup-annya. Gambar ini merupakan contoh dari backup database dinyatakan berhasil. Untuk cara-cara terdapat di lampiran. Kemudian jadi penjelasan gambar ini adalah bahwa proses backup data telah berhasil. Kemudian kita masuk untuk gambar ini adalah kita melakukan hapus database. Jadi pada gambar ini menunjukkan bahwa suatu kondisi di mana database telah terhapus, kemudian kita akan melakukan recovery sehingga datanya akan kembali seperti semula. Untuk proses recovery terdapat di lampiran untuk step-stepnya, namun di gambar ini telah dinyatakan bahwa recovery database dinyatakan berhasil. Untuk backup dan recovery ini kami menggunakan SQL+. Untuk gambar ini merupakan hasil dari data yang telah terhapus sebelumnya. Kemudian apabila kita sudah melakukan backup data, kemudian misalnya data ini terhapus atau rusak, kemudian kita melakukan recovery, maka datanya akan kembali lagi seperti semula. Kemudian kita masuk ke bab terakhir yaitu penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya, dengan adanya teknologi pembayaran online dengan menggunakan metode e-payment dalam dunia bisnis, ternyata metode e-payment ini
memberikan keuntungan dan manfaat yang cukup besar, yaitu seperti dipermudahnya dalam melakukan transaksi. Juga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Juga pekerjaan pun tidak untuk melakukan penghitungan kalkulasi tidak dilakukan secara manual lagi. Kemudian juga dengan adanya database yang dapat menampung segala bentuk kegiatan transaksi dan proses bisnis dalam KFC, sehingga memudahkan pihak KFC dalam melakukan kontrol dan pelaporan terhadap penjualan dan pemasukan. Karena sudah tersimpannya data-data transaksi dalam database. Kemudian untuk sarannya, meskipun segala sesuatunya dapat menjadi lebih mudah dan tertata menjadi lebih baik lagi atau lebih efisien, namun pada saat melakukan transaksi e-payment dengan metode e-payment, kita sebagai pengguna metode e-payment ini harus lebih berhati-hati lagi. Terlebih saat kita memberikan informasi privasi kepada orang lain. Seperti memberikan QR code dari e-payment kita seperti Dana, OVO atau GoPay, dan juga nomor handphone kita yang tersambung dengan itu, kita harus hati-hati karena bisa saja kemungkinan adanya peretasan atau hacking. Sehingga customer harus saat melakukan e-payment harus menjaga kode keamanan privasinya. Kemudian juga pada pihak perusahaan juga pada pihak KFC khususnya harus lebih menjaga keamanan dalam database-nya dengan cara sering melakukan backup dan pemeliharaan data agar terhindar dari kerusakan database yang menyebabkan data-data transaksi akan hilang. Karena apabila jarang melakukan backup data dan suatu saat nanti semisalnya terjadi kerusakan data atau kehilangan data dan juga selain itu juga tidak melakukan backup data, maka data-data transaksi, data-data semuanya akan hilang secara permanen. Jadi sekian dari presentasi laporan akhir mata kuliah Oracle Administrator dengan tema metode e-payment, dan kami mengambil studi kasusnya adalah KFC Salatiga. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih.